Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apa arti kebenaran membebaskan? Ketika orang-orang membaca bahwa Kristus berkata bahwa saya adalah seorang manusia, maka ini berarti bahwa dia bukan Tuhan. Sepertinya dia akan bunuh diri. Pemikiran orang-orang Yahudi mengarah pada gagasan bahwa Kristus akan bunuh diri. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita sedang mempelajari Injil Yohanes. Hari ini, kita akan mempelajari pasal 8 ayat 13 sampai 45. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab dan ikuti studi ini hingga selesai. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Yas. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Sudah berapa kali Anda mempelajari Injil Yohanes? Sejak saya mulai sadar akan dunia ini, saya jatuh cinta dengan Injil Yohanes. Apakah Anda menemukan sesuatu yang baru? Hal itu tidak berakhir. Tuhan Tak pernah memberkati. berakhir. Saya juga menyambut para hadirin yang telah hadir di studio. Selamat datang. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, saya akan mulai membaca dari ayat 13 di pasal yang ke-8 sampai ayat 20. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia? Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Tuhan Yesus memberikan pembenaran atas kesaksian yang dia saksikan tentang dirinya sendiri. Mohon jelaskan pembenaran ini. Ya, dalam ayat 13 ketika mereka berkata kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Yang berarti bahwa kesaksianku adalah benar. Dan dia membawa 3 bukti atau 3 pertimbangan. Pertama, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Karena aku, Tuhan, tahu dari mana aku berasal dan kemana aku akan pergi. Tapi manusia tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Itu sebabnya dia memberitahu mereka, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Pertimbangan kedua, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Kamu menilai dari daging. Dan menurut daging, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya di masa lalu tentang Yesus, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi mereka menghakimi dia menurut daging. Atau sesuai penampilan. Atau sesuai dengan penampilannya. Saya tidak memberikan penilaian pada siapapun. Di sini dia membuat perbandingan yang luar biasa. Antara dia yang tidak menghakimi wanita berdosa yang pantas untuk dihukum, seorang wanita berzina tertangkap dalam tindakan dan dia tidak menghakiminya. Sementara mereka ingin menghakimi dan melempari yang kudus dan benar, siapa yang kudus dari Allah.
betapa besar perbedaan antara dia dan mereka. Pertimbangan ketiga adalah ketika ia berkata, ia melanjutkan dengan mengatakan, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku, dan ini adalah pertimbangan ketiga. Bahwa dia tidak sendiri sehingga kesaksiannya bukanlah kesaksian tunggal. Karena ia bersaksi untuk dirinya sendiri dan juga Bapa yang mengutusnya bersaksi untuknya. Apakah ini juga berbicara tentang persamaan Ini berbicara kepada kita tentang persamaan, kesatuan. dan kesatuan? Ayat-ayat mulai dari 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah besar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan padanya." Tuhan berkata kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Jadi mereka berkata, "Bagaimana?" Orang-orang Yahudi berpikir bahwa Yesus akan bunuh diri. Dan ini merangkum sifat orang Yahudi. Dia menjelaskan kepada mereka nanti ketika dia berkata pada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Mereka berbicara menurut dunia, menurut pemikiran mereka bahwa dia akan bunuh diri. Tetapi sayangnya, pemikiran mereka tidak bisa melampaui ini. Sementara, tentu saja kata-kata Kristus berarti bahwa ada saatnya untuk dapat menemukan Tuhan ketika Anda mencari Dia, di lain waktu mungkin sudah terlambat. Nabi Yesaya berkata dalam pasal 55, "Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui." Artinya bahwa ada ketika Anda dapat menemukan Tuhan dan ini adalah sekarang. Bagi mereka, waktu yang tepat adalah ketika Kristus bersama mereka. Tapi waktunya akan tiba ketika semuanya sudah terlambat. Itu sebabnya kitab Salah 1 mengatakan, "Kamu akan mencari aku tapi tidak akan bertemu dengan aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku dan ini akan terlambat." Tuhan juga berkata kepada mereka, "Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Apa artinya jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia? Ungkapan "akulah dia" adalah ungkapan yang sama yang muncul di ayat 58, "aku." Dan sama di ayat 28, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia." 3 kali dalam pasal ini. Ungkapan "akulah" disebutkan dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa berdasar perjanjian baru. Kata tersebut adalah ego eimi. Ungkapan ego eimi dengan sendirinya adalah nama agung Allah yang disebutkan dalam Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya pada Tuhan yang menampakkan diri kepadanya di semak-semak, "Jika mereka bertanya kepada saya tentang namanya, apa yang harus saya katakan pada mereka?" Allah berkata kepadanya, "Aku adalah aku," dalam bahasa Yunani ego eimi. Ungkapan yang sama yang digunakan Tuhan di sini dalam ayat 24, 28, dan juga 58. Akhirnya mereka mengerti. Jadi mereka mengambil batu untuk melempari Kristus. Ketika mereka tahu bahwa dia mengatakan tentang dirinya sendiri adalah Tuhan. Jadi bukan kalimat yang tidak lengkap ketika dia mengatakan akulah tanpa mengatakan akulah apa? Akulah Yahweh. Akulah. Benar. Bagus. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar semua? Ada pertanyaan? Silakan Gina. Ya. Apa yang dimaksud dengan ayat 25? Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?
Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Apa artinya ini? Ini adalah jawaban pertanyaan orang-orang Yahudi yang jahat. Ketika mereka bertanya, siapa kamu? Sebenarnya kita membaca dengan sopan, tapi mereka tidak mengatakannya dengan sopan. Mereka mengatakan, siapa kamu? Kamu pikir, kamu siapa? Kamu menganggap dirimu siapa? Ketika ia memberitahu mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Mereka berkata kepadanya, siapakah engkau? Jadi dia memberitahu mereka, besarlah Tuhanku. Besarlah Tuhanku ketika dia berkata pada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Seberapa sering aku memberitahu orang lain tentang diriku? Tapi sayangnya, aku sangat bertolak ke belakang dengan apa yang saya katakan. Tapi Kristus tidak seperti itu. Sejak awal, Kristus berbicara dan dia tidak menambahkan apapun pada dirinya yang sebenarnya. Tapi dia persis sama seperti yang dia katakan tentang dirinya sendiri. Baik. Ayat 28 mengatakan, atau mari baca dari ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Injil Yohanes berbicara tentang Kristus anak manusia. Saya perlu mengetahui beberapa detail tentang julukan itu, anak manusia. Kita pertama kali membaca tentang julukan anak manusia dalam Mazmur pasal 8. Anak Adam atau anak manusia yang dikutip dalam pasal Ibrani 2. Pasal 2. Hal itu juga memberitahu kita bahwa seluruh alam semesta akan diserahkan kepada anak manusia. Jadi, itu adalah julukan mesianik yang luar biasa. Kali kedua kita membaca tentang anak manusia ada di Daniel 7. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam ini, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah. Ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu ia diberikan padanya kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Yang artinya seluruh dunia akan menyembah anak manusia. Jadi dalam Mazmur pasal 8, seluruh alam semesta diserahkan kepadanya dan semua orang akan menyembah dia menurut perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, pertama kali kita membaca tentang anak manusia dalam Matius 8 ayat 20, sebuah ayat yang menyentuh ketika Kristus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi terakhir kali disebutkan dalam perjanjian baru, ada di kitab Wahyu 14, di mana kita membaca bahwa anak manusia akan datang dan di atas kepalanya akan ada mahkota emas. Jadi, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, dia adalah pribadi yang akan memiliki mahkota emas di kepalanya dan ketika dia datang dengan kekuasaan agung dan kemuliaan. Kita membaca ungkapan anak Allah dalam Injil Sinoptik berkali-kali. Ketika ia berkata apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua mereka bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam atas kata kemuliaannya. Dia bicara tentang kemuliaan yang akan datang, tapi Injil Yohanes mengatakan tentang Kristus bahwa dia adalah anak manusia 12 kali dan ini tepatnya yang ke-7 kalinya. Saya akan cepat segera pada waktu-waktu sebelumnya. Pertama kali dari pasal 1 sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia ini ditulis di akhir pasal 1. Dalam pasal 3 dia berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dia yang telah turun dari surga dan ini yang kedua kalinya dalam pasal yang sama. Sama seperti Musa meninggikan dalam ayat 14, demikian anak manusia harus ditinggikan. Dalam pasal 5, yang beritahu kita bahwa dia akan menghakimi. Bapa memberikan dia untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. Itu berarti bahwa orang-orang memfitnahnya dan menyerangnya. Izinkan saya mengatakan dengan cara yang tidak sopan. Mereka tidak sopan dengannya. Mereka menyerangnya dan tidak sopan kepadanya mengingat dia adalah anak manusia. Itu sebabnya dia akan menilai mereka sebagai anak manusia. Ketika kita menyebutkan khotbah roti kehidupan di pasal 6, kita mengatakan bahwa gelar ini disebutkan dalam 3 kali. Pertama kali ia berkata, yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dia yang disahkan oleh Bapa. Allah dengan materainya. Kedua kalinya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ketiga kalinya, jika kamu melihat anak manusia pergi ke tempat dia semula. Jadi dalam Yohanes 1, 2 kali dalam Yohanes 3, dan sekali dalam Yohanes 5, dan 3 kali dalam Yohanes 6. Dan di sini dia berkata, ketika kamu telah meninggikan anak manusia, maka kamu akan tahu bahwa akulah dia. Dari ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak-anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Pada awal khotbah di ayat 30, Tuhan membandingkan iman kepadanya dengan ketabahan. Bukankah iman saja cukup? Iman saja tidak cukup, karena dalam pasal 2 Alkitab memberitahu kita bahwa banyak orang percaya kepadanya pada hari Paskah karena mereka melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Dan ketika Nikodemus datang kepadanya, dia berkata kepadanya, kamu harus dilahirkan kembali. Iman artinya keyakinan atau sekedar mempercayai suatu informasi sejarah itu tidaklah cukup. Iman yang benar adalah mempercayakan ketika dikatakan kepada kita, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kata ini dalam bahasa Yunani aslinya adalah kata yang sama, Keyakinan. iman. Jadi iman berarti mempercayakan. Itu berarti bahwa saya mempercayakan hidup saya dan diri saya sendiri dan kekekalan saya di tangan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya seorang yang beriman, seorang percaya sejati. Buktinya adalah jika engkau berpegang pada ajaranku. Jadi katakanlah Anda adalah seorang yang beriman namun Anda hidup untuk diri Anda sendiri dan kesenangan Anda. Tidak seperti ini. Seseorang berkata, iman saja yang membenarkan, tetapi iman yang membenarkan tidak sendiri dan tidak bisa sendiri. Jadi apalagi yang dibutuhkan? Bahwa saya hidup sesuai dengan ajaran Alkitab yang benar, bahwa saya menjadi berakar dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa maksudnya? Ketika Anda mengetahui kebenaran, manusia berpikir bahwa dia merdeka. Pepatah Orabi, almarhum pemimpin Mesir yang menjadi perumpamaan umum, kita dilahirkan bebas dari rahim ibu kita. Mungkin Orabi tidak tahu lebih baik, tetapi Kristus berkata tidak. Kita terlahir sebagai hamba dosa. Berikan saja kesempatan dan kita akan melihat dengan jelas bahwa setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Kita membutuhkan seseorang untuk memerdekakan kita. Kemerdekaan ini datang dari surga ketika dia mengatakan dalam khotbah pertama yang dicatat untuknya di dalam Alkitab dalam Lukas pasal 4, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan untuk orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan yang tertindas. Jadi kita adalah tawanan. Saya dikurung di penjara dosa, budak setan yang jahat, tanpa harapan dan keselamatan saya, tetapi belas kasih yang menyelamatkan saya. Tetapi ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita mengenal pribadi Kristus, maka jika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Halo semuanya. Siapa yang antusias bertanya? Silakan Marco. Dalam ayat 40, Tuhan Yesus berkata, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Di sini Kristus menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah seorang manusia. Apakah ada di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan seperti yang dia katakan bahwa dia adalah seorang manusia? Atau tunjukkan padaku di mana Kristus berkata, akulah Tuhan. Ya, Kristus menyatakan dengan lidahnya sendiri, akulah manusia. Mengapa kita katakan dia Tuhan? Tragedi dan masalahnya
adalah ketika orang membaca bahwa Kristus berkata, "Akulah manusia," berarti dia bukan Tuhan. Tetapi, sederhananya ini bukan berarti demikian. Faktanya bahwa ia adalah Tuhan 100% dan ia adalah manusia 100%. Ada simbol dalam perjanjian lama yang mengingatkan kita akan hal ini, yaitu tabut perjanjian, yang terbuat dari emas dan kayu. Emas dan kayu tidak bercampur menjadi perak. Emas murni tetaplah emas murni, dan kayu akasia tetaplah kayu akasia. Jadi Kristus memiliki dua kodrat. Dia memiliki kodrat ilahi dan kodrat manusia. Dia berkata dalam ayat yang ditujukan oleh saudara Marko, bahwa dia benar-benar seorang manusia. Aku seorang yang mengatakan kebenarannya kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ayat 40. Tetapi dalam pasal yang sama di ayat 58, dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang manusia. Dan dia berkata bahwa dia adalah Tuhan. Yang benar adalah bahwa kita percaya bahwa Kristus adalah 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Mohon ingatkan tentang sebuah kejadian dalam Injil di mana kemanusiaan dan keilahian Kristus ada bersama-sama. Saya ingin menunjukkan kepada Anda dua kejadian dari Injil Yohanes 4 dan Yohanes pasal 11. Yohanes 4, dia lelah berpergian. Lelah adalah sifat alami manusia. Dan orang yang mengatakan kepada wanita Samaria itu, aku akan memberimu air hidup, yaitu Roh Kudus, itu adalah Tuhan. Juga dalam Yohanes 11, Yesus menangis sebagai manusia. Tapi siapa yang berseru dengan suara nyaring, Lazarus keluar, itu adalah Tuhan. Jadi Kristus adalah manusia dan dia adalah Tuhan. Dia adalah manusia dan dia adalah Ya. Tuhan. Setelah dia memberitahu mereka, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, mereka menjawab dia dengan bangga. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Pertanyaan saya, apakah mereka jujur? Ini luar biasa. Bahwa sebelum dari zaman Abraham, apa yang Tuhan katakan pada Abraham dalam Kejadian 15? Kamu harus tahu pasti bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri yang bukan milik mereka. Dan mereka akan menjadi budak orang Mesir selama 400 tahun. Perbudakan 400 Ini adalah tahun. 400 tahun pertama dan kita bahkan belum memulai negeri ini. Setelah mereka menjadi suatu bangsa, bacalah kitab Hakim-Hakim. Mereka diperbudak oleh ini dan itu, 6 perbudakan dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu datang pengasingan Babel dan sebelum Asyur dan setelah Babilonia datang Persia. Kemudian bangsa Yunani dan khususnya Antiochus Epiphanes dan setelah itu datanglah orang Romawi. Mereka diperbudak oleh orang Romawi. Namun mereka berkata, kami tidak pernah menjadi budak siapapun. Tidak, tidak pernah dan tidak sekalipun. Ketika mereka mengatakannya dalam ayat 39, Bapa kami ialah Abraham. Yesus berkata pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Setelah ini dia memberitahu mereka, kamu melakukan pekerjaan bapamu sendiri, jadi mereka menjawab, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami, satu, yaitu Allah. Jika kita pergi ke ayat 44, kita membaca bahwa dia memberitahu mereka, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Mereka bilang, Bapa kami Abraham. Yesus berkata, tidak, iblislah yang menjadi bapamu. Bagaimana dia bisa memberitahu iblislah bapa mereka? Sebelumnya, mereka berkata bapa kami ialah Abraham. Jadi Tuhan berkata pada mereka, aku tahu kamu adalah keturunan Abraham. Kemudian dia mengatakan pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, dan di sini kita dapat membedakan antara keturunan dan anak-anak. Keturunan berarti kelahiran fisik, seksual, yang tidak ada hubungannya dengan aspek spiritual. Untuk mengatakan bahwa kamu adalah anak-anak Abraham, tidak, kamu bukan anak Abraham. Karena jika kamu adalah anak-anak Abraham, kamu akan menyerupai Abraham. Tidak, kamu bukan anak Abraham. Jadi kita ini anak siapa? Iblislah yang menjadi bapamu. Mengapa dia mengatakan ini? Karena iblis adalah pembunuh dan pembohong. Dan mereka Meniru bapa mereka. meniru bapa mereka, pembunuh dan pembohong. Sumber mereka adalah iblis. Sumber mereka Sumber adalah pikiran iblis. dan kehidupan mereka adalah iblis. Persis seperti saat kita mengatakan bahwa kita menjadi anak Allah karena kasih karunia, sebelumnya kita adalah milik seorang bapa yang adalah iblis. Saya berterima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Tuhan menjaga Mari kita Anda. pergi ke penonton. Mari. Apa kabar? Apakah Anda berkonsentrasi? Tentu saja. Tuhan di awal episode memberikan bukti mengapa dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Dia memberikan 3 bukti mengapa dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Apakah ada yang ingat? Silakan. Kita melihat ada 3 bukti. Kristus berkata bahwa dia tahu dari mana dia berasal dan kemana dia akan pergi. Ini bukti bahwa dia Tuhan karena orang-orang Farisi tidak mengetahui hal ini tetapi dia mengetahuinya.
Yang kedua, orang-orang menilai menurut daging dan menurut apa yang tampak. Tetapi Kristus tidak menghakimi menurut daging dan kita melihat buktinya pada pasal ini. Seorang wanita tertangkap basah namun ia tidak menghakiminya. Yang ketiga, Kristus tidak hanya bersaksi kepada dirinya sendiri tetapi Bapa bersaksi kepadanya. Bagus. Baik, Kristus membandingkan percaya kepadanya dengan ketabahan. Apakah iman saja tidak cukup? Iman berarti mempercayakan. Saya mempercayakan Kristus dalam hidup saya. Dan menjalankan ajaran Alkitab juga. Mari saya ulangi pertanyaannya. Jika saya ingin memilih dari dua kata, apakah ketabahan berarti iman saya tidak lengkap atau apakah ketabahan merupakan bukti dari iman? Itu adalah bukti iman. Bukti dari iman. Ya, Iman yang benar adalah keteguhan. ya. Tetapi jika ada beberapa orang yang menarik diri dari mengikuti Yesus, itu membuktikan iman mereka apa? Tidak stabil. Tidak stabil. Baik, pertanyaan ketiga Yesus berkata tentang dirinya sendiri, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Lalu kenapa kita mengatakan bahwa dia adalah Allah? Mengatakan bahwa dia adalah manusia tidak berarti bahwa dia bukan Tuhan. Dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan ada buktinya dalam ayat ini. Dalam ayat ke-58, dia berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan ada dua kejadian yang menunjukkan hal ini dalam Yohanes 4. Dia lelah berpergian, tapi setelah itu ketika berbicara dengan wanita Samaria itu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia memberi air kehidupan Jadi dia lelah berpergian sebagai apa? sebagai manusia. Tetapi ketika dia mengungkapkan rahasianya dan memberinya, dia memberikan air kehidupan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ada kejadian lain dalam Yohanes ke-11, ketika dia menangis di depan makam Lazarus, itu kemanusiaannya. Tetapi ketika membangkitkannya dari kematian, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan. Kristus adalah Allah yang bermanifestasi Jadi manusia. dalam daging. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Anda. Kita lanjutkan di episode mendatang. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan semoga berkati. Tuhan berkati Anda. Kita akan lanjutkan di episode yang selanjutnya. Semoga Tuhan menjaga Anda. Pertanyaan episode ini, apa arti perkataan Kristus ini dalam ayat 25? Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Sekali lagi pertanyaan episode ini, apa arti perkataan Kristus dalam ayat 25? Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Baik, kapan orang ini berbuat dosa sehingga terlahir buta? Kristus bukanlah seorang hakim atau filsuf. Jadi siapakah dia? Dia adalah penyelamat. Apakah dapat diterima bahwa lumpur dapat menyembuhkan seseorang yang sakit matanya secara logis, medis, atau sosial, apalagi jika ia terlahir buta? Apakah Tuhan menggunakan rasa sakit dan penyakit manusia untuk memuliakan dirinya dan membuat karyanya dinyatakan? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.